pemerintah ini sama saya kan benci tapi rindu. Pemerintahnya Jokowi ini maunya saya ditangkap, tetapi butuh saya. Mau apa coba? Ini Pak Andi, tukang pijat dari Amerika. Pak Santiamer, saya cuma mau tanya. Jadi statusnya si Alvin Lim ini gimana, Pak? Katanya kan tempo hari saya tanya, katanya bisa keluar dalam waktu 3-4 minggu atau something. Oh, nggak bisa, sulit, Pak. Jadi ini dia harus, jadi dia menjalani 4 tahun. Perhitungannya Alvin kan salah, beda dengan perhitungannya kita. Kita kan sudah dari awal menduga ini politik. Iya. Alvin Limnya auban, bandel dia. Alvin Lim itu pede karena dia benar. Kita tahu dia benar, Pak. Tapi dia lupa, dia tidak tinggal di Amerika, dia tinggal di Indonesia. Kalau di Amerika, dia malah bisa nuntut balik itu, bisa kelar itu pemerintahnya. Pak Paul kan ceritanya ini lagi menunggu kasasi kan? Nggak bisa, berat, susah, Pak. Jadi mesti jalanin 4 tahun ini, mesti jalanin lah. Mesti jalanin, karena sudah masuk, Pak. Semua sudah terlibat terlalu dalam. Oknum jaksanya semua sudah terlibat terlalu dalam semua, Pak. Ini udah keroyokan, Pak. Ini kalau sampai Alvin ini lolos, itu satu institusi bisa buyar, bisa bubar itu, Pak. Iya, betul. Bisa bubar, Pak. Wah, mereka tidak akan pernah mau ngaku salah, Pak. Wah, kalau polisi ada aturannya ya, polisi salah nahan orang bisa bayar sampai 1 miliar kalau nggak salah ya. Ada uang pengganti rugi kan. Jadi orang tidak bisa membubarkan. Tapi saya nggak tahu nih kalau di jaksa ini bisa begitu nggak. Tapi jaksa belum pernah ada, Pak, kasus salah nahan, Pak. Salah nahan itu biasanya di polisi. Kemarin saya nonton itu anaknya si Kate, dia doing ini undercover untuk apa namanya melaporkan lapor polisi ya. Pencemaran itu bagus sekali. Ya. Sampai dia diancam-ancam segala macam, tapi HP-nya juga dihapus. Jadi ini polisi-polisi ini bajingan juga ya. Iya. Wah, bajingan bener. Nanti hari Senin kita bahas dulu Kak yang Kate ya Pak Santiamer ya. Hari Senin kita angkat lagi Kate ya, hari Senin ya. Iya, kita undang lagi Kate-nya ini yang cerita pelaporan ini. Kita hantam lagi, kita mau dukung Alvin Lim kok. Tapi memang berat, Pak. Karena itu masalahnya politik, bukan masalah benar salah hitam putih ini sekarang nih. Jadi untuk nutup muka nih, kejaksaan, kepolisian. Ya, itu sudah kelihatan sekali. Kalau Alvin Lim kemarin tidak merapat ke Sirisik, mungkin masih tarik ulur, Pak. Ya kan? Karena Jokowi akan memanfaatkan Alvin Lim buat bersih-bersih pemerintahannya dia. Ya kan? Kayak saya kan dimanfaatkan oleh pemerintah buat bersih-bersih ini kan, kadrun kan. Pemerintah ini sama saya kan benci tapi rindu, pemerintahnya Jokowi ini. Maunya saya ditangkap, tetapi butuh saya. Mau apa coba? Soalnya apa yang mau mereka katakan, mereka nggak bisa. Jadi dia pakai you untuk... Iya, pakai saya, memanfaatkan corongnya saya. Walaupun saya sampai Indonesia tetap akan dimasukkan penjara, bukan cuma Indonesia, bisa dibunuh kali saya sampai Indonesia. Benci tapi rindu pemerintah Indonesia ini sama saya. Sama. Nah, Alvin Lim harusnya dibikin kayak gitu, kayak buah si malakama. Tapi dia kemudian ngelangkah salah. Aduh, saya tuh waktu Alvin Lim dapat foto itu saya langsung lemes itu. Waduh, kelar ini. Jadi sekarang ceritanya gara-gara si Sihab itu jadi... Iya lah, ini kan tahun politik soalnya, menjelang politik. Tapi harus jelas kamu ada di pihak siapa. Jadi bukan hukum lagi deh. Iya, saya kan jelas. Saya ini di pihak nasionalis anti khilafah, udah jelas. Saya warnanya udah jelas. Sekeras apapun saya jelas. Apakah saya mendukung Papua merdeka? Pemerintah juga sudah tahu adanya Pak Ponto di sini bukan berarti kita mau makar sama pemerintah. Tetapi bila mana pemerintah tidak bisa mensejahterakan Papua, Papua memang harus merdeka. Karena nggak usah Papua merdeka, Indonesia pasti bubar. Kalau Indonesia bubar, maka resolusi PBB nggak berlaku lagi di Papua. Kalau Indonesia 24 ini geger, Indonesia bubar, resolusi PBB nggak berlaku di Papua, Papua bisa jadi negara sendiri. Udah bubar aja deh, saya beli rumah pensiun di Bali. Nah, kalau Indonesia bubar, saya bisa di Bali nih Pak, langsung balik ke Bali. Iya, kan duit saya, duit. Tapi kalau saya lebih milih ke Raja Ampat, Pak. Saya milih ke Raja Ampat, Pak. Itu kayak sorga, Pak.
Kan saya duit pensiun kan lumayan kalau dirupiahin. Jadi bisa hidup lah di Indonesia, di Bali. Ya, tapi Bali langsung nanti mata uangnya dolar Australia, mumet juga, Pak. langsung mata uangnya jadi dolar Australia Bali. Sama Papua, sama Kupang semua jadi dolar Australia. Nggak, di grup WA saya dia bilang, oh Amerika sekarang mereka udah nggak mau pakai pakai dolar Amerika, semua pakai rubel katanya. Oke, go ahead, pakai rubel. Enggak lah, ngawur. Itu anu aja, apa sarkastik aja itu. Nggak bisa, rupel nggak bisa. Karena trennya sekarang itu bukan mata uang negara loh, Pak. Ini kita sekarang masuk ke dalam mata uang virtual loh, Pak. Itu nanti akan terjadi, percaya saya. Itu dulu pernah saya bahas ya. Nanti kita seluruh dunia akan menggunakan mata uang virtual. Mengapa? Karena itu kebal terhadap kondisi negara tertentu. Mata uang dunia. Sekarang kan kayak Amerika kan berusaha menjadi mata uang dunia. Tetapi kan akhirnya kan nggak bisa. Akhirnya orang digencet dengan politik. Tapi kalau orang sudah pakai virtual currency, orang nggak bisa digencet secara politik, Pak. Pasar benar-benar yang berkuasa kan. Jadi aku udah mulai beli Bitcoin gitu. Ya, tapi hati-hati Pak. Hati-hati, karena Bitcoin itu nggak lama loh Pak usianya Pak. Sekali kita jadi, ya, tapi nanti begitu dirusak sama Islam, hancur Pak. Jadi selain Bitcoin, ya siapin emas Pak, emas dan perak. Karena emas dan perak dikatakan adalah mata uang surga, ya kan, heavenly currency, ya kan. Ya, harganya kan real emas sama perak ini. Kalau rupiah, Bitcoin itu, dolar itu kan valuta itu kan ditentukan oleh pasar kan, harganya kan. Kalau emas dan perak kan enggak, dia sebagai penjamin harga kan. Ya, tapi kalau kejadian seperti 98 kalau emasnya banyak bawa. Nah, ya itu masalahnya. Itu masalahnya. Nah, semua kan ada resikonya. Ya kan? Nah, itu yang diinginkan oleh Khalifah ini kan begitu kan, dibikin ruwet. Sehingga orang kaya ini meninggalkan emasnya. Ya kan? Kan di sini kan banyak orang yang kita orang Cina kan udah diajarin dari dulu mesti beli emas. Nah, banyak yang ditanam di belakang rumah. Nah, tapi tempo hari temen itu ada. Sekarang udah nggak ada, Pak. Ini udah abad ke-21, masa masih ada Pak orang Cina nanam emas di depan rumah. Lah rumah di perumahan, Pak. Banjiran. Sekarang di sini FBI itu pakai ini kok, pakai apa namanya itu metal detector di belakang rumah kalau ada penangkapan. Cari emas, Pak. Oke nih, Bika Ambon lanjut.